Selamat sore, selamat datang di Dokterus Indonesia. Saya Dr. Rian Tamrin. Seperti biasa, saya akan membagi buat Anda seputar fakta di dunia kesehatan untuk menuju sehat sesungguhnya. Di mana lagi kalau bukan di Dokterus Indonesia. Wah, semangat sekali penonton saya yang di studio hari ini. Ya, seperti biasa, saya punya bintang tamu spesial. Kita sambut Desi Bowman. Ini baru selesai disunat, dokter. Sakit sekali, dokter. Apanya disunat sepatunya? Bukan. Oh, bukan. Apalagi dokter yang disunat? Oh, apalagi? Tapi kan nggak sesungguhnya gitu juga kali. Oh iya. Desi Bowman ini adalah pemain sketsa, jadi walaupun cantik tetap lucu ya. Makasih, dokter. Desi umurnya berapa tahun? Saya 21 tahun, dokter. Kenapa nggak 20 tahun yang lalu menemui saya? Emang dokter umurnya sekarang berapa? Jangan dipublikasi. Oh gitu ya. Ketahuan Baiklah, dokter. prasastinya. Ya. Ya, Desi dikira tuh disunat umur 21 tahun. Berarti gambarannya tuh ada seorang wanita yang sudah dewasa 21 tahun baru disunat. Tapi banyak juga masyarakat kita bertanya-tanya bahkan mengalami waktu disunatnya itu di saat masih balita. Oh, balita udah disunat tuh, dok? Ya, ada seperti itu. Nah, baru-baru ini itu ada pemberitaan mengenai pencabutan peraturan Menteri Kesehatan tentang larangan prosedur sunat pada wanita. Oh, kenapa, dok? Nah, walaupun di sini masih banyak pro dan kontra mengenai larangan ini, kita lihat tayangan berikut ini. Sunat wanita merupakan topik yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan melarang segala jenis praktek sunat wanita, terutama yang mengarah kepada female genital mutilation atau mutilasi genital wanita. Di beberapa negara di Afrika seperti Kenya, Ethiopia, hingga Zimbabwe dan Mozambik, sunat wanita merupakan tradisi yang sangat penting karena merupakan lambang kehormatan bagi wanita yang beranjak dewasa. Di Indonesia sendiri, sempat dibuat peraturan yang membatasi praktek sunat pada wanita. Meski peraturan ini telah dicabut, masyarakat dan praktisi kesehatan pun masih bingung mengambil sikap mengenai sunat pada wanita. Masih bolehkah sunat wanita dilakukan dan bagaimana membedakan antara sunat wanita yang umum dilakukan di Indonesia dengan female genital mutilation? Saya ingin bertanya nih, pendapat penonton sehat dan pintar saya di studio. Saya mau tembak. Ini udah pada sunat atau belum ya? Gak apa-apa saya tanya ya. Menurut Bapak mengenai prosedur sunat pada wanita itu seperti apa? Masih kontroversi juga sih Pak kalau masalah sunat kan tergantung dari kultur budaya juga kan yang nentuinnya itu. Satu lagi, Ibu, namanya siapa? Wiwin, dok. Bu Wiwin. Bu Wiwin pernah disunat? Pernah. Kalau saat ini ada anak Ibu kemudian disuruh sunat, Ibu mau? Menurut Anaknya orang untuk tua disunat. sih begitu, dok. Jadi Untuk ngikut gitu. aja. Ini adalah beberapa pendapat langsung dari penonton sehat saya di studio. Tentunya Anda ingin tahu bagaimana prosedur sunat pada wanita menurut medis. Kita lihat tayangannya lagi. Sunat pada wanita di dunia medis dikenal dengan istilah female genital mutilation. Female genital mutilation adalah suatu tindakan pelukaan pada genital eksterna perempuan, di mana sebenarnya tindakan tersebut bukan dilakukan atas indikasi medis. Yang paling menyebabkan kenapa tindakan ini dilarang adalah mereka lebih mengarah ke kiblat di tindakan female genital mutilation di negara Afrika mungkin. Karena di sana mereka melakukannya tentu agak radikal terlihatnya ya, sehingga dianggap sebagai suatu kekerasan terhadap perempuan dan juga melanggar hak asasi wanita dan anak-anak perempuan. Efek jangka pendek mungkin nyeri. Terus adanya, pasti kalau di perlukaan pasti ada perdarahan sedikit, setidaknya sedikit atau banyak. Kemudian bisa masuk ke infeksi. Nah, itu yang jangka pendek. Jangka panjang itu bisa bermacam-macam. Kalau sunatnya yang kita lihat yang dari negara-negara Afrika yang radikal seperti itu bisa satu mengganggu fungsi dari organ genitalia perempuan, baik dari yang eksternanya ataupun interna.
Nah, kedua, selain itu bisa juga mengganggu saluran kencing ya, karena saluran kencing itu letaknya memang di dekat situ. Jadi tidak mengherankan kalau nanti perempuannya bisa infeksi saluran kemih berulang, kemudian infeksi kandung kemih, atau kalau seandainya merambat sampai lebih tinggi lagi bisa sampai ke ginjal, seperti itu. Kalau saya lihat dari proses sunat perempuan di Indonesia, kesannya sih tidak sampai seradikal yang di Afrika ya, seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya memang ada beberapa agama ataupun dari adat istiadat ataupun kultur yang memang merasa perlu melakukan sunat, nah ada baiknya dari pemerintah kita memeluk mereka gitu ya, diajarkan bagaimana sih tindakan sunat yang dianggap sah menurut agama tersebut, dan dilatih orang-orang yang nanti akan melakukannya. Jadi orang-orang yang melakukan tindakan sunat itu mengerti higienisnya seperti apa. Hitam pada laki-laki adalah bentuk kesucian dan hitam buat perempuan adalah bentuk kemuliaan, memuliakan. Cuma kalau hitam bagi wanita tidak terlalu digembir-gembirkan, bentuk rahasia, karena memang hitam itu adalah, mohon maaf, berbicara tentang kemaluan. Makanya Majelis Ulama tahun 2008 sudah memutuskan memfatwakan tentang fitrahnya tentang hitam buat wanita, karena banyaknya kontroversi tentang hitam. Kita akan melakukan simulasi sebagai gambaran buat Anda bahwa daerah organ wanita bagian mana yang dilakukan saat prosedur sunat. Nah, karena ini bicara masalah prosedur sunat, kita harus praktekkan sesuai dengan higienik. Pakai sarung tangan ya. Pakai sarung tangan. Ini kita ibaratkan adalah organ daerah kewanitaan. Wow, Ya. oke. Bagian yang bundar lah, lonjong ini ya kita ibaratkan sebagai labia minora dan mayora. Kalau bahasa Indonesia adalah dinding vagina bagian luar dan dalam atau bibir vagina luar dan dalam. Yang bagian satu ini kita ibaratkan sebagai klitoris bahasa medisnya. Oke. Ya, biasanya dia berbentuk seperti biji kacang, besarnya seperti itu. Nah, beberapa negara seperti di Afrika atau Kenya itu tradisi sunat diistilahkan sebagai female genital mutilation. Bentuknya seperti apa? Kita bandingkan nih. Baik. Ya, mutilasi sama prosedur sunat yang biasa dilakukan di Indonesia. Karena kita tahu masalah sunat itu, prosedur sunat baik pun pria maupun wanita dari sisi medis, sisi budaya juga mempengaruhinya. Sekarang kita praktekin yang mutilation atau mutilasi. Yang terjadi di Afrika itu, Dok. Ya, kebanyakan seperti itu. Nah, bicara masalah mutilasi, biasanya yang dipotong adalah sebagian dari lapisan luar vagina. Oke. Tapi awalnya yang dipotong adalah di daerah klitorisnya. Ya, klitoris ini ada lapisan tipis yang menutupi Oke. daerah dinding klitoris tadi. Biasanya lapisan ini yang dipotong juga, atau bisa dengan sangat ekstrim, ya, itu langsung klitorisnya yang dipotong. Mutilasi ini tidak hanya pada bagian klitoris, tapi juga sebagian lapisan pada dinding vagina. Ya, nah kasus ekstrim itu tadi tidak hanya dipotong pada bagian klitoris, tapi pada lapisan itu vagina. Gambarannya pada female genital mutilation, berapa jaringan di daerah labia minora atau mayoranya itu ada dihilangkan. Selain pada bagian klitoris. Nah, kita tunjukkan prosedur sunat yang umumnya ya ini dilakukan oleh medis. Kenapa ada pencabutan dari Peraturan Menteri Kesehatan tentang larangan. Jadi awalnya dilarang. Akhirnya Peraturan Menteri Kesehatan mencabut larangan tersebut. Ini bisa salah satu disebabkan karena keliru dalam pemahaman prosedur sunat tadi. Jadi sunat pada wanita hanya pada lapisan tipis yang menutupi klitoris. Jadi nggak digunting Tidak se-ekstrim itu tadi ya. Jadi boleh bantu, maaf, boleh. pegang, diambil. Oh, nggak meledak nih ya, Dok ya, balonnya? Terlihat lapisan tipisnya yang membungkus klitoris tadi sudah hilang.
Seperti ini prosedur sunat wanita yang sebaiknya dilakukan. Jadi tidak menimbulkan kesakitan, bahkan kerugian, bahkan hilangnya sebagian organ pada kewanitaan tersebut. Ya. Dr. Indonesia akan kembali sesaat lagi.